warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Antika Nur Aini, NIM E 2019-2030. Saya dari Ekonomi Syariah 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan memaparkan tentang teori dan analisis produksi untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Mikro Islam dengan dosen pengampu Ibu Nikmatul Masruroh, MEI. Nantinya di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu produksi, atribut fisik dan nilai dalam produk, input produksi dan berkah, kemuliaan harkat kemanusiaan sebagai karakter produksi, eksplorasi nilai dan prinsip Islam dalam produksi, produksi dengan modal tetap, implikasi konsep produksi Islam pada kegiatan produksi, dan kombinasi output maksimum. Langsung saja, apa itu produksi? Produksi merupakan mata rantai konsumsi, yaitu menyediakan barang ataupun jasa yang merupakan kebutuhan dari konsumen. Produsen sebagaimana konsumen bertujuan untuk memperoleh maslahat maksimum melalui aktivitasnya. Jadi, produsen dalam perspektif ekonomi Islam bukanlah seorang pemburu laba maksimum, melainkan pemburu maslahat. Yang kedua, atribut fisik dan nilai dalam produk. Sebuah produk yang dihasilkan oleh produsen menjadi berharga ataupun bernilai bukan semata karena adanya atribut fisik dari produk tersebut, akan tetapi juga karena adanya nilai yang dipandang berharga oleh konsumen. Atribut fisik yang melekat pada suatu barang, misalnya bahan baku pembuatannya, kualitas keawetan barang tersebut, ataupun bentuk dan desain dan lain-lainnya. Atribut fisik suatu barang pada dasarnya bersifat objektif, dapat diperbandingkan satu sama lainnya. Tetapi nilai yang melekat pada suatu barang itu bersifat subjektif. Dalam pandangan ekonomi Islam, produk juga merupakan kombinasi dari atribut fisik dan nilai. Konsep ekonomi Islam tentang atribut fisik suatu barang mungkin tidak berbeda dengan pandangan pada umumnya. Tetapi konsep nilai yang harus ada dalam setiap barang adalah nilai-nilai keislaman. Adanya nilai-nilai ini pada akhirnya akan memberikan keberkahan pada suatu barang tersebut. Jadi jelaslah bahwa suatu produk harus memiliki atribut fisik sekaligus berkah agar membawa kemaslahatan. Dengan cara pandang seperti ini, maka kuantitas produk diekspresikan sebagai berikut. QM atau barang yang memiliki kemaslahatan sama dengan QF atau atribut fisik barang ditambah dengan QB, berkah barang. Yang ketiga, input produksi dan berkah. Kegiatan produksi membutuhkan berbagai jenis sumber daya ekonomi yang lazim disebut input atau faktor produksi, yaitu segala hal yang menjadi masukan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi. Pada dasarnya, faktor produksi atau input ini secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu input manusia atau human input, dan input non-manusia yaitu non-human input. Yang termasuk dalam input manusia adalah tenaga kerja atau buruh dan kewirausahaan. Sementara yang termasuk dalam input non-manusia adalah sumber daya alam, kapital, mesin, alat-alat, gedung, dan input fisik lainnya. Pengkategorian input menjadi input manusia dan non-manusia ini setidaknya dilandasi oleh dua alasan. Yang pertama yaitu manusia adalah faktor produksi yang memiliki peran paling penting dalam keseluruhan faktor produksi. Yang kedua, manusia adalah makhluk hidup yang tentu saja memiliki berbagai karakteristik yang berbeda dengan faktor produksi lainnya. Sebagaimana diketahui, berkah merupakan komponen penting dalam maslahah. Oleh karena itu, bagaimanapun dan seperti apapun pengklasifikasiannya, berkah harus dimasukkan dalam input produksi. Yang keempat, kemuliaan harkat kemanusiaan sebagai karakter produksi. Tujuan dari produksi dalam Islam adalah untuk menciptakan maslahah yang optimum bagi konsumen atau bagi manusia secara keseluruhan. Karakter penting dalam perspektif ekonomi Islam adalah perhatiannya terhadap kemuliaan harkat kemanusiaan. Karakter ini membawa implikasi penting dalam teori produksi. Contoh, memandang kedudukan manusia, khususnya tenaga kerja dengan kapital atau finansial kapital. Substitusi antara manusia atau tenaga kerja dengan kapital ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah substitusi yang bersifat alamiah atau natural substitution.
Substitusi alamiah yaitu penggantian tenaga kerja dengan faktor produksi lain yang terjadi secara alami. Misalnya, ketika melakukan proses produksi secara manual, tenaga kerja yang dibutuhkan pastinya sangat banyak. Yang kedua, substitusi yang dipaksakan atau forced substitution. Yang kelima, eksplorasi nilai dan prinsip Islam dalam produksi. Nilai dan prinsip pokok produksi adalah amanah, profesional, dan prinsip kerja. Yang pertama adalah amanah. Amanah adalah salah satu nilai penting dalam Islam yang harus dijunjung tinggi. Mengapa begitu? Karena amanah ini merupakan penerapan dari sifat yang telah diajarkan oleh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Amanah adalah penggunaan sumber daya ekonomi untuk mencapai tujuan hidup manusia atau falah. Yang kedua, profesionalisme. Setiap muslim dituntut untuk menjadi pelaku produksi yang profesional, yaitu memiliki profesionalitas dan kompetensi di bidangnya, dan segala sesuatu urusan harus dikerjakan dengan baik. Pembelajaran sepanjang waktu yang efisien. Setiap tenaga kerja sudah memenuhi standar minimum dalam melaksanakan produksi, namun ia harus selalu belajar terus untuk meningkatkan kemampuannya dalam hal-hal yang terkait dalam produksi. Yang keenam, produksi dengan modal tetap. Produksi dengan modal tetap menjelaskan mengenai teknologi produksi yang memposisikan modal sebagai input tetap dan manusia sebagai tenaga kerja sebagai input variabel. Yang pertama, fungsi produksi. Fungsi produksi menunjukkan berapa besar output dengan kandungan berkah tertentu. Yang kedua, produktivitas rata-rata. Produktivitas rata-rata biasanya selalu terkait dengan produktivitas dari suatu input. Produktivitas rata-rata input ini menunjukkan kemampuan satu unit input tertentu dalam menghasilkan output secara rata-rata. Peningkatan dan penurunan produktivitas. Peningkatan tenaga kerja dapat saja meningkatkan nilai rata-rata produksi. Namun di pihak lain, peningkatan tenaga kerja ini menurunkan nilai produktivitas rata-rata tenaga kerja. Yang ketujuh, implikasi konsep produksi Islam pada kegiatan produksi. Penurunan input marginal. Ketika output produksi meningkat, maka penggunaan input juga meningkat. Namun jumlah tambahan input harus untuk memproduksi satu unit output ini, yaitu marginal input, semakin lama akan semakin menurun sebagai akibat dari adanya efek learning curve. Efisiensi dan tingkat efisiensi penggunaan input. Efisiensi ini merupakan tingkat penurunan dari marginal input. Karena penurunan marginal input ini terjadi karena efek learning curve, tetapi tidak terjadi secara terus-menerus. Dengan mempertimbangkan batas-batas dari efek learning curve, maka bisa dikatakan bahwa efisiensi terjadi pada rentang produksi, di mana tenaga kerja masih bisa meningkatkan kemampuan mereka. Dan yang terakhir adalah kombinasi output maksimum. Tujuan dari produsen yang memaksimumkan masalah bisa diekspresikan menjadi M sama dengan F dalam kurung XY. Sementara itu, keadaan input yang dihadapi oleh produsen diasumsikan konstan sehingga fungsi kendalanya I besar sama dengan I dalam kurung XY. Mungkin hanya itu pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.